Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum terima kasih teman-teman semua sudah bersedia untuk hadir pada kesempatan kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tentang konseling kelompok, gitu ya, yang dimana nantinya topik pembahasan kita pada hari ini terkait degradasi moral pada remaja, gitu ya. Sebelum kita jauh lebih ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita untuk berkenalan dulu. Oke, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Rino Muhammad Andrian, bisa dipanggil Kak Rino. Oke, bisa dari mbaknya. Nama saya Rifa Setiawati, bisa dipanggil Rifa. Rifa. Nama saya Yoga Bet Abisa Putri, biasa dipanggil Yoga. Yoga. Oke, Mbak Rifa sama Mbak Yoga ya. Oke, jadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan ya di awal ya, kalau kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan topik degradasi moral pada remaja gitu. Nah, sebelumnya nanti pada inti pembahasan Mbak Yoga sama Mbak Rifa usahakan jangan malu ataupun menutupi suatu permasalahan gitu ya, karena di BK sendiri pada kegiatan konseling kelompok terdapat 3 asas. Ada asas ketersediaan, asas keterbukaan, sama asas kerahasiaan gitu ya. Jadi asas ketersediaan, kalian semua datang ke sini pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Jadi kalian tidak merasa terbebani ya, ikhlas ya gitu ya. Iya. Nah, terus untuk kegiatan asas keterbukaan, nanti apa yang kalian sampaikan tuh misalkan real ceritanya tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu, settingan ya. Agar nanti kegiatan intinya itu evaluasinya efektivitas konseling kelompoknya dapat terpenuhi gitu. Dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti setelah kalian menceritakan semua permasalahan kalian di sini itu cukup di sini saja. Cukup kita bertiga tanpa ada orang lain yang tahu. Dan cukup kita tidak boleh mengeluarkan ataupun menyebarkan yang sudah kita ceritakan di sini ke orang-orang yang lain gitu ya. Jadi Mbak Yoga sama Mbak dapat dipahami? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan intinya juga, alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan ice breaking gitu ya. Jadi diharapkan acara ice breaking ini dapat merilekskan kita, merefresh otak kita agar saat kegiatan konseling berlangsung kita dapat lebih optimal. Gitu ya. Apa namanya? Kembang kuncup. Oke, kembang kuncup. Oke, sama nanti ada kegiatan tepuk cuaca gitu ya. Tepuk cuaca gitu. Permainan kembang kuncup, yang pertama kita bisa angkat tangan sebelah kanan kuncup tangan ke bawah, tangan di sebelah kiri mekar ya. Ini. Jika saya menyebutkan angka genap, kalian bisa mengangkat kuncupnya ataupun menangkap. Oke. Ya. Jadi tangan kanan ini yang kuncup berusaha menghindar, yang mekar berusaha untuk menangkap. Ya. Gitu. Tapi kalau saya menyebutkan angka ganjil, diam saja. Oke. Gitu ya, genap kita bertindak, ganjil kita diam saja. Ya. Gitu ya. Ya. 2 lagi 1 202 apa Mbak Yoga tidak? Oh, tertangkap. 125 127 Oh, kan ganjil. Sorry. 130 Oh bisa ya langsung menggenggam. 147 Distrek aku anjir. tolong Lagi. 150. Ayo Mbak Yoga lebih konsentrasi ya. Ya. 146. Apa kan bingung. Lagi 100. Pasti aku dari kerja. Ayo Yoga lebih apa? Konsentrasi. 77. Ganjil diam. Ya. 63. Diam kan ganjil itu Iya, lagi ya. Ayo keliru. bagus. 79. Loh, Ayo. ini ya aku deh. Ganjil diam, genap kita gerak, oke. 71. Ayo, meh. 74. Lagi lo si aku sih.
Wow. 82. Oke. Saya punya icebreaker yang kedua, yakni tentang namanya tepuk cuaca. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali ya. Siang 2 kali, malam 3 kali. Kalau saya bilang hujan, kalian diam. Kalau saya bilang panas, kalian teriak hore. Gitu ya, hore gitu aja. Kalau saya bilang hujan, kalian diam. Panas, hore. Gitu ya. Pagi, siang, malam, hujan, panas, hore. Ya, panas, hore. Malam. Kan malam, kalau hujan tuh dia. Kalian sangat tidak fokus gitu ya. Ayo kembali fokus ya. Pagi, malam, panas, hore. Hujan, pagi, siang malam, bentar. Lagi hujan, siang, siang Mbak Yoko. Oh iya. Oke, cukup ya. Ya. Oke. Ada saja kita pada pembahasan inti, yakni tentang konseling ke kelompok. Sebelumnya teman-teman semua tahu nggak apa itu konseling kelompok? Dari Mbak Yoko ke Rifa pernah tahu? Oke. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, di mana kita fokus secara tindakan membantu lebih solutif untuk membantu kalian berdua klien untuk menemukan solusi atau mencari jalan keluarnya dari sebuah permasalahan, yakni dalam pembahasan ini degradasi moral. Karena dari hasil need assessment kita itu memang dari Mbak Rifa sama Mbak Yoke kan mengalami degradasi moral itu ya, kayak bisa melangkah ke degradasi moral jika tidak ditangani lebih lanjut gitu. Nah, di sini juga dari adanya konseling kelompok ini, di sisi lain untuk membantu kalian mencari solusi, ini juga menjadi salah satu program layanan BK yang sangat penting karena ini layanan inti juga, dan diharapkan dari layanan ini kalian dapat mengarah dan mengambil tujuan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Ini juga demi kebaikan kalian gitu. Tapi sebelumnya pernah dengar nggak ataupun pernah lihat orang yang ikut konseling kelompok? Belum pernah juga. Oke. Jadi mungkin ini kalian pertama kali ya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, dan dengan 3 asas yang tadi yang sudah kita sebutkan, semoga lebih optimal ya dalam pelaksanaan konseling kelompok ya. Oke. Nah, bisa dilihat di grup saya sudah kirim ke Mbak Rifa sama Mbak Yoke. Ada di situ PowerPoint terkait video terkait materi degradasi moral. Sebelum nanti kita tanya tentang pendapat kalian semua. Nah, bisa dilihat ya di hilangnya etika pada siswa adalah suatu sikap yang mempengaruhi nilai-nilai pada diri seseorang. Etika seseorang yang pada awalnya baik dan dapat diteladani, kini bisa saja berubah sebaliknya. Banyak anak-anak berperilaku tidak senonoh dan tidak sopan dalam bertutur kata. Tidak hanya kepada teman sebaya, tetapi melainkan kepada guru, orang tua, dan masyarakat yang seharusnya dihormati. Nah, ini adalah definisi dari degradasi moral. Apakah pernah mendengar sebelumnya tentang ini? Tidak. Belum. Oke. Video sama lagi ya. Selanjutnya, akar permasalahan dari degradasi moral. Yang pertama, faktor-faktor penyebab siswa yang berani bersikap tak pantas terhadap gurunya. Mungkin bisa dibacakan Mbak Yoke 7 poin tersebut, lebih keras ya. Yang pertama ada psikologis, kemudian program pembelajaran, yang ketiga kemajuan teknologi dan informasi, yang keempat hubungan guru dan mahasiswa, ketakutan guru, yang nomor 6 kemudian faktor keluarga, nomor 7 pergaulan bebas murid zaman baru. Oke, jadi ada 7 faktor yang menyebabkan siswa ini bersikap tak pantas terhadap gurunya, gitu ya.
Ini nanti bisa kalian cross check sendiri. Dan selanjutnya materinya tentang faktor-faktor penyebab siswa berani bersikap tak pantas terhadap orang tuanya. Ini dari akar permasalahannya. 1. Coba Mbak Rifat baca. 1. Orang tua tidak memperlihatkan situasi dan tidak memperhatikan mana perilaku yang tidak sopan dan tidak dilakukan. 2. Orang tua sudah terbiasa dengan perilaku yang seperti itu. 3. Orang tua tidak yakin tentang bagaimana mereka bisa mengubah perilaku buruk tersebut. Oke, itu akar permasalahan dari sisi orang tua, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif dan solusinya, gitu ya. Dari guru sendiri. 1. Kita harus menghormati ibu, bapak guru dan karyawan sekolah. 2. Tidak mencela ataupun mengejek sesama teman. 3. Berbicara dengan ramah kepada sesama teman, guru ataupun warga sekolah. 4. Tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan materi. Dan yang kelima, meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Itu solusinya kita bersama terhadap degradasi moral. Terus alternatifnya untuk orang tua, kan tadi sudah guru ya. Sekarang terhadap orang tua. Kita pada orang tua harus menjadi contoh dengan menunjukkan sikap etika yang baik seperti apa. Terus kita harus mengajarkan terhadap anak-anak untuk melakukan etika serta sopan santun saat di rumah. Berikan pujian ataupun apresiasi saat anak melakukan hal yang baik. 4. Koreksi anak ketika ia melakukan kesalahan agar memberikan efek yang lebih melekat plus diingatkan pada anak. Yang kelima, beritahu anak apa saja manfaat yang didapatkan ketika melakukan sopan santun pada orang lain. 6. Lakukan seni peran tentang sopan santun dengan anak agar lebih mudah dimengerti. Dan yang terakhir, terus berlatih dan ingatkan anak jika lupa tentang sikap apa yang perlu diambil dengan lembut gitu ya. Nah, dari beberapa materi yang sudah jelaskan tadi, mungkin dari Mbak Yoga sama Mbak Rifa sendiri kan sudah sedikit mengetahui tentang apa itu degradasi moral, ya kan? Yang pada intinya degradasi moral itu adalah suatu kemerosotan. Degradasi sendiri menurut bahasa itu artinya kemerosotan, kemunduran, gitu ya. Moral artinya apa? Akhlak terus dipekerti. Jadi kemunduran ataupun kemerosotan budi ataupun budi sampai budi pekerti ataupun akhlak dari remaja, baik terhadap orang tua maupun terhadap guru, gitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Rifa atau Mbak Yoga bisa menceritakan bagaimana awal mulanya sehingga Mbak Yoga sendiri mengalami gejala degradasi moral di sekolah. Karena kan pada kasusnya ini ada laporan Mbak Yoga sering untuk melawan apa yang dikatakan oleh dosen, itu kan oleh orang yang lebih tua. Jadi Mbak Yoga sering bantah. Apakah itu dibenarkan Mbak Yoga? Benar. Oke. Mungkin dari Mbak Yoga sendiri bisa menceritakan permasalahan seperti apa? Menurut saya itu karena dosennya kurang tepat waktu, tapi menuntut mahasiswanya. Oke, bisa ulang lagi Mbak Yoga, jelas? Jadi karena kenapa saya kayak gitu? Karena menurut saya dosen itu kurang tepat waktu dan kurang tegas. Sementara dosen itu menuntut mahasiswanya untuk datang tepat waktu, menuntut tugas dengan tepat waktu juga. Tapi mereka ngasih sesuatunya tuh nggak sesuai sama apa yang mereka suruh. Oke. Jadi saya tuh kayak gitu, makanya nggak sesuai aja. Oke, baik. Kalau dari Mbak Rifa? Kalau dari saya sih hampir sama kan Mbak Yoga. Cuma terkadang aku punya pikiran kalau misalkan dosennya kayak gitu kan seharusnya kita bisa kayak melawan gitu kan, karena kita situasinya udah besar ya, udah usianya udah hampir matang gitu. Jadi alangkah baiknya ya harus dilawan juga. Kalau misalnya nggak kayak gitu berarti yang apa namanya yang teledor siapa? Berarti kan bukan mahasiswa tapi Oke. Jadi itu juga salah satu bentuk kekecewaan dari kalian ya, terhadap beberapa dosen, mungkin oknum ya, yang kayak telat gitu kan, terus banyak tuntutan, sehingga mungkin itu adalah sikap kalian terhadap dosen itu sendiri gitu. Mungkin di lain itu, apakah ada faktor lain sehingga menurut Mbak Yoga banyak teman-teman sekarang itu mengalami degradasi moral? Mungkin terhadap orang tua juga.
Kalau di sisi ini masih di sisi kampus aja dulu ya. Iya. Kalau di sisi kampus tuh mungkin ada beberapa oknum biasanya ngomongnya juga plan. Jadi kalau misal ngomong sama yang A kayak gini, yang di B kayak gini, di Z kayak gini. Jadi ya agak informasinya rancu gitu loh. Jadi ya itu bikin kami bingung juga sebagai mahasiswa. Terus kita jadinya cekcok satu sama lain. Terus orang ini bilangnya nggak sesuai lah pokoknya, jadinya kan bikin gaduh gitu loh ya, padahal sumber gaduhnya dari dia sendiri. Kalau dari orang tua sih karena di rumah kita udah dituntut, kita sudah dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang tua, mulai dari cita-cita yang mungkin orang tua tuh keinginan orang tua sebenarnya, tapi dilimpahkan ke anak, bisa jadi kan kayak gitu ya. Aku kayak agak berontak itu karena ya aku nggak suka sama itu, bukan keinginanku, itu keinginan orang tua. Jadi ya aku aku tahu orang tua tuh ngasih kita fasilitas apapun itu kan, kayak finansial dan lain sebagainya, tapi kan yang menjalani hidup juga aku tahu maksudnya baik, ditata masa depanku, tapi karena menurutku ini bukan passionku, ini bukan keinginanku, jadi aku menjalaninya berat. Jadi aku perlu untuk sedikit memberontak ke orang tua dengan cara anak. Ya mungkin ini sangat salah gitu. Jadi kalau dapat disimpulkan, Mbak Yoga merasa ini bukan passion saya gitu ya. Tapi saat orang tua untuk memaksakan Mbak Yoga harus seperti ini gitu, karena Mbak Yoga merasa ini bukan passion saya. Jadi Mbak Yoga untuk melakukan hal yang aku ingin seperti ini, aku ingin seperti diriku sendiri. Akhirnya sedikit untuk memberontak mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mbak Rifa sendiri bagaimana? Kalau di perkuliahan ini tergantung dosennya ya. Kalau misalkan dosennya itu enakan ya enakan. Kalau enggak sih itu tadi balik lagi dengan apa yang aku katakan pertama. Kalau misalkan bangkel gitu loh, kita melawan gitu loh. Kalau misalkan dosen itu tetap kekeh dengan prinsip atau niatnya awal gimana ya sudah terserah, yang penting kita punya suara nih gitu. Kalau misalkan dari orang tua sendiri sih pernah ngelawan, tapi nggak pernah menuntut banyak gitu loh, meskipun orang tua kayak kamu kuliah aku wis bandani kue kuliah sing benah gitu loh. Nah tapi kayak aku nih nggak apa-apa, tapi ya ada tekanan di situ kayak rasa pressure. Tapi kalau misalkan aku lagi susah-susah kuliah, aku mencurahkan isi hatiku kayak ya resikomu tapi tetap ngeyel aku itu. Aja sih. Jadi kurang lebih ini memang hampir sama ya antara Mbak Yoga sama Mbak Rifa. Jadi mungkin kita tidak perlu memilih salah satu cerita dari Mbak Yoga atau Mbak Rifa. Jadi kita kulik secara bersama-sama terkait permasalahan kali ini ya. Karena kalau memang di sekolah kuliah ya memang permasalahan karena dosen, tuntutan di pendidikan sendiri. Tapi kalau dari orang tua tadi ya terkait penekanan fashion yang tidak sesuai dengan kita sendiri gitu, dan ada beberapa faktor lain gitu. Tapi kalau kita dapat kulik di belakang gitu kan tadi Mbak Yoga juga sempat membicarakan terkait memang secara finansial kita dibantu oleh orang tua gitu kan, dibantu dari orang tua. Berarti Mbak Yoga setuju kalau orang tua itu tidak boleh mengatur apa keinginan anak ataupun jalan ke depan anak bagaimana? Kalau ada topik seperti itu ataupun ada pernyataan seperti itu, bagaimana respon Mbak Yoga? Ya, kalau misalnya di masa depan aku di POV-nya orang tua ya, aku bakal ngelakuin hal yang sama kayak orang tuaku. Gitu. Jadi menurutku ya kalau misalkan orang tuaku banyak menuntut dan banyak menaruh ekspektasi ke anaknya yang pertama, apalagi aku anak pertama kan. Jadi ya hal yang wajar sih menurutku. Dan aku bakal ngelakuin hal yang sama, menaruh ekspektasi ke anakku. Berarti kalau pada jawaban Mbak Yoga ini masih 50-50 ya? Iya, jadi kayak iya ya, setelah dipikir-pikirnya tadi ternyata ada benarnya juga orang tua kayak gitu. Berarti Mbak Yoga sekarang lebih berpikir dan memposisikan kalau Mbak Yoga jadi orang tuanya. Iya. Bukan jadi anak ini. Bukan jadi anak ya. Iya. Terus kalau dari Mbak Rifa sendiri, dengan pernyataan seperti itu, apakah orang tua tidak boleh mengatur anak jika memang keadaan kalian masih dibiayai orang tua sendiri? Kenapa Rifa? Kalau dari aku sendiri kan
Ya nggak boleh sih ya, maksudnya kalau orang luar kan bilang donatur nggak boleh ngatur kan gitu kan. Ya. Nah pastinya ya harusnya sih nurut, tapi senurut-nurutnya kita sama orang tua sedikit banyaknya ya kita bisa mencurahkan apa yang kita inginkan Ya, meskipun ya. kita dibiayai gitu loh. Misalkan kita minta bukan yang apa ya, bukan yang besar banget nilainya, tapi lebih ke hargailah untuk diterima Ya, ya. informasi ini, meskipun itu entah itu dipakai entah enggak, yang penting acceptance-nya tuh oh ya oke, kita tunggu dulu apa, mungkin alasannya kan banyak orang tua kan bisa membuat alasan apapun meskipun kita tetap menagih itu, tapi kan kita udah tahu nih karena kita udah besar kayak oh iya ya seharusnya kita yang harus apa entah itu kerja entah itu berusaha mungkin sedikit banyak ya menerima lah, mintanya menerima. Menerima. Selanjutnya gini ya. Oke, saya terima apa ya? Afirmasi dari kalian berdua. Terus selanjutnya, jika kalian berdua sudah berafirmasi seperti itu, ya, kalian berdua sudah berafirmasi seperti itu, sudah menaruhkan posisi jika kalian menjadi orang tua, kan juga dari Mbak itu tetap ya bagaimanapun kita tetap bisa mengutarakan jadi orang tua, maksud dari keinginan kita dan apa keinginan kita ke depan. Ya. Gitu kan. Tapi apakah pantas jika cara penyampaian kita terhadap orang tua itu sedikit menyinggung perasaan orang tua, kayak kita memberontak terus kita berani sama orang tua, sedangkan kita juga sadar kita adalah calon orang tua, gitu kan. Apakah nanti kalian siap jika kalian dihadapi dengan keadaan yang sama saat kalian dibentak oleh anak kalian sendiri ke depannya, gitu. Bagaimana kalau dari Mbak Rifa mungkin? Kalau dari aku sendiri sih pasti kan mangkal ya awal kan. Ya. Nah, mangkal. Cuma kita nanti kalau misalkan kita jadi calon orang tua mungkin secara persiapan mental dan perilaku kita ya. Nah, pasti kan orang itu kan kok secara pola asuh juga berbeda, baik itu ayah maupun ibu. Iya. Nah, kalau aku di posisi itu ya pasti bukan marah lagi, melainkan lebih mendengarkan. Percuma kita marah-marah tapi nggak ada hasilnya gitu, sama aja. Bisa kita udah negur sekali terus dia ngulangin lagi ya mungkin cara kita berbicara aja yang kurang tepat gitu. Dah, jadi lebih ke arah perbaiki komunikasi ya itu. Kalau menurut Mbak Yoga bagaimana? Sama sih Mas, kayak ya emang segala sesuatunya tuh harus dikomunikasikan apa yang menjadi kemauan kita, sehingga kan orang tua tuh lebih kalau misalnya secara jalan nih kita di hutan itu kayak kita lagi buat jalan gitu loh. Jadi orang tua tuh bisa tahu oh maksudnya anak kita tuh kayak gini. Jadi lebih kalau misal aku nanti jadi orang tua banyak mendengar anak, tapi juga kita mengarahkan juga, jadi nggak diculkan seperti itu aja. Ya. Terus kalau memang dari Mbak Yoga dan Mbak Rifa seperti itu ya, jadi kan sekarang kita sudah punya sedikit gambaran ke depan bagaimana kita harus bersikap, gitu kan. Dari beberapa sikap yang sudah kalian semua berikan terhadap orang tua kalian ya, kalian membentak, terus kalian juga memberontak terhadap orang tua kalian, di saat kalian merasa itu tidak sesuai dengan diri kalian sendiri, gitu kan. Coba sekarang kita bayangkan bagaimana perasaan orang tua, gitu kan. Di posisi lain adalah orang tua yang membiayai kita saat ini, gitu. Apakah kalian tidak punya keinginan ke depannya? Kan kalian sudah tadi bilang ya kita perbaiki komunikasi untuk anak kita ke depan, gitu. Apakah kalian sekarang tidak ingin untuk memperbaiki komunikasi dengan orang tua kalian sekarang? Gitu. Mungkin kalau memang kalian merasa tidak ini Facebookku seperti ini, kalian tidak boleh menuntut sebagai orang tua, gitu. Apakah kalian bisa untuk berkomunikasi lebih baik? Tidak perlu menunggu atau mempunyai anak, gitu. Bagaimana? Mungkin kalau masalah itu kan juga kita harus saling berkomunikasi sama pasangan sebelum anak ya. Maksudnya kayak kalau misalkan gimana ya, kayak kalau aku menggambarkan suatu saat aku akan menikah, kemungkinan besar aku pasti ngobrol dulu sama suamiku gitu loh, hal apapun itu. Kalau misalkan kalau tidak berkeinginan punya anak, pasti siapa sih yang namanya pernikahan kan harus pingin punya anak kan. Nah, tapi kalau misalkan memang child free, mungkin tidak memperbaiki komunikasi, tetapi kita memperbaiki tingkah laku kita terhadap
orang Orang tua. orang tua Oke. Dan kalian berarti mau ya untuk merubah sedikit demi sedikit Ya, apa Ya. yang memang sekarang sudah menjadi habit habit ya. guru kalian mungkin ya. Ya, Itu sekitar 10 menit coba. Oke. Bener ya Mbak Yoga, tanggapannya Mbak Yoga gitu. Kalau saya sih tanggapannya hampir sama ya. Kita juga harus saling memperbaiki introspeksi satu sama lain Oke. juga. Heeh. Jadi Udah 3 25 bisa lewat terus. 25. Udah bisa gitu. Jadi Bisa. eh, Bisa. jadi ya itu karena kadang tuh orang tua kan egonya lebih besar, Iya. kayak sulit untuk meminta maaf kepada anak, terus Ya. tiba-tiba kayak orang tua Ah. deketin kita, kayak Ah. dikasih, ayo kak mau makan apa, nah nanya kayak gitu, padahal mereka ya menganggap hal itu kayak udah berlalu aja gitu loh, padahal kita sebagai anak kan kadang juga masih mangkel, oh si mama ki so asik nawak-nawak nih panganan opo mangan opo. Oke. Nah, Ya. mereka nggak ngomong maaf meskipun mereka salah, jadi ya kita sebagai anak tuh rasanya kayak apa sih ngono loh, mesti apa sih. Jadi, ya itu mungkin kita bisa memperbaiki dulu saat saya menjadi anak, kedepannya mungkin hal-hal sederhana yang kayak gitu saya bakal ngomong kayak maaf ya mas sambil pegang tangan mama atau Oke, seperti siap. apa gitu. Itu informasi baik yang saya dapat. Mungkin apa ya, PR sekarang karena kan kita nanti ada 2 pertemuan ya, 2 pertemuan dan di minggu besok. Jadi mungkin sekarang 1 minggu ini kalian bisa merubah ataupun berusaha untuk melakukan trik yang akan saya ajarkan berikut ini untuk mengurangi tingkat degradasi moral kalian gitu ya, baik terhadap orang tua maupun dosen sendiri itu. Nah, sekarang kalian bisa buka basic kalian sendiri. Oke, kalian bisa membuka note pada catatan kalian. Kalian bisa menuliskan tentang 10 ya, mengetik tentang 10 langkah untuk merubah degradasi moral pada diri kalian sendiri. Apa 10 langkah yang akan kalian lakukan selama seminggu depan ini untuk mengurangi tingkat degradasi moral? Ya boleh sama ya, dari bahasa Mbak Yoga ya. Oke. Di 10. Oke, saya tunggu sekarang. Apa yang akan kalian lakukan gitu. Baik ke orang tua maupun dosen. Kita sudah yang penting 10 poin itu. Nanti kalau sudah kalian bisa konfirmasi. Ini sebenarnya suwi banget kan. Kita ya kalau poin. Parah. Pak majuan nunggu ya. Mungkin 3 menit lagi ya. Kurang 2 menit lagi. Sudah Mbak Rifat? Udah. Sudah. Belum. Yaitu kurang berapa? Kurang 4. Oke.
kurang 1 menit lagi. Sudah? Sudah Mbak Yoga? Udah. 10? Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, dari 10 itu tadi coba saya pengen tahu. Dari Mbak Rifa dulu, silakan dibaca apa 10 kegiatan yang dilakukan Mbak Rifa selama 1 minggu ke depan. Oke, mungkin yang pertama Yang pertama, itu menghindari orang yang menurutku itu kelompoknya yang sangat negatif dampaknya. Contoh oke. kayak perkumpulan-perkumpulan yang memang nggak ada manfaatnya gitu. Oke. Nah, terus kedua, memperbaiki logat komunikasi dengan baik. Oke. Ketiga, tidak menjadi anak yang banyak menuntut. Oke. Terus keempat, baik terhadap orang lain. Oke. 5, membantu orang dengan semaksimal mungkin lah. Oke. Dan keenam, tidak menjadi anak yang bersuara keras. Oke. 7, memperbaiki tingkah laku. 8, saling berkomunikasi. Nama Rifa. Iya, Kak. Oh ya, nanti saya check out nanti yang 104. Nomornya Oke, siap. Makasih, Terima Mas. kasih, Kak. ya. Ya Allah. Sama ya? Oke, balik ke Ya. nomor 8 ya. Nomor 8, saling berkomunikasi dengan baik. 9, harus yang gembira. Ke-10, bersikap sopan. Oke. Nah. 10 ya. Ya. Coba dari Mbak Yoga silakan dibaca 10 poin utama tadi apa? Kalau di orang tuanya, saya meminta maaf saat berbuat salah, ada sentuhan fisik. Kayak yang saya contohkan tadi, Mas. Ya. Lebih keras Mbak Yoga. Ya. Yang nomor 2, banyak berkomunikasi apapun keadaannya, baik jauh atau dekat. Soalnya saya ini komunikasinya buruk, Mas, kalau di keluarga. Sampai saya dikeluarkan dari grup keluarga. Jadi itu bener-bener kayak udah nggak bagus itu. Kenapa kok begitu Mbak Yoga? Karena komunikasinya buruk banget aku. Kayak gak ada kabar seminggu, misal aku di kos gitu ya, gak ada kabar sama sekali. Misal kayak kabarin lagi makan ini, yang kayak sederhana Iya. gitu. Kayak misal aku lagi kuliah gini, aku tuh nggak pernah laporan. Bahkan VC aja aku nggak pernah. Kalau misal gak dipencet sama mama aku nggak pernah. Apalagi sama Oke. ayahku, komunikasinya sama ayahku tuh buruk banget itu. Oke, Kalau nggak oke. minta uang. Kemudian yang ketiga, tidak membanding-bandingkan orang tua sendiri dengan orang tua anak lain. Oke. Oke. Kemudian yang keempat, banyak-banyak bersyukur dengan kehidupan masa sekarang. Yang kelima, banyak melihat keluarga di luar sana. Yang keenam, menambah kehangatan terhadap keluarga. Kalau di lingkup kampus, banyak berinteraksi dengan dosen. Yang kedua, komunikasi diperbaiki. Yang ketiga, datang dan menumpuk tugas tepat waktu. Yang keempat, memperhatikan dosen dengan baik. Ya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Dari Mbak Yoga dan Mbak Rifa sendiri sudah membacakan tentang 10 tugas untuk minggu depan gitu ya, yang diharapkan dari 10 poin itu tadi dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Tapi ini harus jujur, harus terbuka. Gitu. Kalau memang belum mampu untuk dilaksanakan, belum terlaksana, kalian konfirmasi gitu ya. Ya. Kalau memang sudah dilaksanakan, kalian bisa mengkonfirmasi saat pertemuan kedua pada minggu depan. Gitu ya. Ya. Nah, jadi secara Jadi secara kesimpulan, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas terkait degradasi moral, gitu ya. Sudah dari pengertian, penjelasan dari Mbak Yoga sama Mbak Rifa juga tentang bagaimana degradasi moral itu terjadi, ya kan? Dari penyebabnya, alasannya apa, terus kita juga sudah belajar terkait sedikit solusinya seperti apa, gitu kan? Dan kita juga tadi sempat menganalisis secara psikologisnya terkait problemnya Mbak Rifa sama Mbak Yoga di rumah seperti apa, Ya. itu kan, baik ya dari orang tua maupun dari guru juga di dosen ya, terutamanya ya di universitas seperti apa gitu. Nah, harapannya dari hasil diskusi kita pada hari ini, dari sarannya Mbak Yoga, terus dari ceritanya juga Mbak Rifa, pendapatnya Mbak Yoga, pendapatnya Mbak Rifa, ditambah dari 10 tugas tadi, itu harapannya kita dapat mengurangi tingkat degradasi moral. Itu ya, bukan berarti degradasi moral lebih turun lagi, lebih murah lagi, tidak. Tapi kita mengurangi ya degradasi moral lebih menjadi baik lagi terhadap orang tua. Karena apa? Pada zaman sekarang, kalau kita tetap mempertahankan degradasi moral yang buruk, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kalian ke depan, gitu ya, terhadap tingkat sosial kalian ke depan, gitu kan. Karena bayangin saja kalau kalian tetap bersikap seperti ini,
bersikap yang buruk di luar. Karena apa, relasi kalian pasti di luar juga gitu Iya, kan. iya. Kalian akan susah Iya. mencari pekerjaan, mencari relasi seperti itu ya. Jadi diharapkan kita kurang orang menit ya. Jadi Mas, diharapkan ya. kalian tidak merasa bosan ataupun tidak merasa tertekan, Ya. dan harapan saya ke depan semoga kalian semua dapat jadi lebih baik lagi. Ya. Itu ya. Ya, Semoga konseling kelompok pada minggu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf Ya. bila mana ada kata saya yang gimana sih? Yang kurang berkenan Ya. gitu ya, ataupun ada salah penggunaan kalimat dan Ya. gerak tubuh saya Ya. gitu ya. Semangat terus untuk Mbak Rifa, Ya. untuk Mbak Yoke. Kurang lebihnya mohon maaf, Ya. saya tutup ya. Ya. Ada yang mau tambahkan? Tidak mungkin? ada. Tidak ada, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ya. Wow,